Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang. Untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Minggu Palma bagi yang merayakan ya. Semoga damai di bumi selalu menyertai dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Oke. Kali ini saya akan membacakan mengenai bagaimana perkembangan spiritualmu hingga detik ini. Dan ini bersifat general, Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Rising itu juga note-note. Saya mau ngomong note-note. Oh ya, masih sebagiannya. Oke. Dan di sini saya sudah menyediakan dua pilihan file untuk keluarga jiwa Opotoki Channel ya. Kalian bisa pilih keduanya, mungkin ada pesan yang terkandung di dalamnya. Nanti di sini saya akan membacakan kondisi kalian, zodiak kalian, lalu masalah yang sedang kalian hadapi ya. Lalu saya akan shuffle bagaimana cara kalian dalam menghadapi masalah itu, dan nanti bisa ditarik kesimpulannya kira-kira perkembangan spiritual kalian itu sudah lancar atau bagaimananya ya. Sudah lancar atau bagaimananya gimana sih Kak? Ya ibaratnya ada sebuah perkembangan, pasti ada sebuah perkembangan ya. Perkembangan itu selalu ada, perubahan itu selalu ada, dan energi itu akan terus berubah per detiknya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk kalian, gunakan intuisi kalian, keluarga jiwa Opotoki Channel. Mana yang memanggil kalian? File nomor 1, kupu-kupu warna putih. File nomor 2, kupu-kupu warna hitam ya, hitam dan putih ya. Pilih lebih dari satu, maksudnya pilih keduanya, it's okay, nggak masalah. Kalian sudah memilih, mau lihat yang kalau misalnya kalian pilih keduanya, mau lihat yang dua dulu baru yang satu, it's okay, nggak masalah. Oke, kita langsung saja menuju ke file yang pertama. Dan untuk yang ingin melihat file nomor 2, kalian bisa lihat timestampnya di deskripsi. Oke, kita langsung saja menuju file yang pertama mengenai bagaimanakah perkembangan spiritualmu hingga detik ini. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 1, kupu-kupu warna putih. Nanti di sini ada pesan dari spirit guide dan pesan dari semesta ya. Untuk kalian saya bacakannya terakhir. Yang kita lihat sekarang adalah kondisi kalian saat ini dan zodiak kalian yang pilih pel ini untuk menentukan kira-kira ini pel yang kalian pilih ya. Kalaupun misalnya di bacaannya kalian belum merasa untuk memilih atau nggak milih pel yang ini, nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Kalian bisa lihat yang file satunya dulu. Oke, kita lihat yang pertama ada Temperance. Ada Temperance. Oke. Lalu yang berikutnya ada Two of Cup. Lalu ada The Moon. Lalu ada The Hangman. Oke. Ya. Kenapa saya buat readingan ini? Alasannya ya. Alasan saya membuat readingan ini karena yang saya lihat mungkin beberapa, atau mungkin juga ini bisa buat pencerahan untuk saya sendiri ya, yang sedang dalam proses kebangkitan spiritual itu sendiri ya. Karena setiap manusia pada hakikatnya sebenarnya mengalami hal itu, hanya saja mereka kadang nggak tahu namanya itu adalah sebuah kebangkitan. Kenapa jiwa itu dibangkitkan secara spiritual? Karena untuk mencapai titik keseimbangan itu ya, mencapai titik keseimbangan. Nah, di kondisi yang ini ya, untuk kalian yang pilih file nomor 1 warna putih, kupu-kupu warna putih, di sini yang saya lihat zodiak kalian ya. Zodiak kalian ada Pisces, Scorpio, Cancer. Sorry ya, ada suara tetangga saya, sore-sore. Pisces, Scorpio, Cancer kuat. Lalu ada
Ya, itu yang kuat. Lalu ada Sagittarius. Sagittarius kuat. Ada Virgo, ya. Virgo juga kuat. Ya. Itu zodiak kalian ya. Oke. Kondisi kalian saat ini adalah beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami finansial yang pas-pasan atau kekurangan finansial ya. Finansialnya itu sedang ada dalam sebuah permasalahan finansial karena ada temperance di sini ya. Ini ya gambarnya ya. Ya, beberapa dari kalian itu sedang mengalami finansial yang mungkin kalau kalian tidak merasa ya memang masih tercukupi kebutuhannya, tapi ada yang beberapa saya rasakan ada sebuah pengurangan finansial yang saya lihat, pengurangan finansial ibaratnya yang mungkin kemarin-kemarinnya itu sedikit lebih banyak, di kali ini ya itu ada sebuah pengurangan kondisi. Ini kondisi kalian ya yang saya bacakan ya, kondisi kalian. Dan di sini juga bisa bukan hanya secara finansial yang saya lihat, secara emosional kalian itu sedang menyeimbangkan emosional kalian karena ini air ya. Air itu berhubungan dengan emosional ya. Iya. Beberapa dari kalian itu sedang menyeimbangkan emosional. Kenapa beberapa dari kalian sedang menyeimbangkan emosional? Karena yang saya lihat di sini antara keinginan kalian, antara ekspektasi kalian dan kondisi yang terjadi itu tidak sesuai. Nah, ini juga termasuk indikasi dari kebangkitan spiritual ya. Ini juga indikasi bahwa kalian harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang saya rasakan di sini kondisi kalian itu sedang dalam kondisi yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau bisa juga ini kondisinya benar-benar kondisi yang nggak enak banget, kondisi yang nggak bisa kalian terima, kondisi yang ibaratnya ini kan the hangman itu kan manusianya dibalik ya, ibaratnya kepalanya di bawah gitu ya, itu kan posisi yang tidak nyaman. Yang saya rasakan kondisi kalian yang pilih file ini sedang di kondisi yang mungkin itu membuat kalian merasa tidak nyaman ya. Nah, itu juga termasuk indikasi, tapi belum tentu juga itu kondisi yang tidak nyaman itu belum tentu adalah kondisi yang bisa dikatakan kebangkitan spiritual ya. Tapi yang pasti kalau kebangkitan spiritual itu sendiri adalah ketika kalian kondisinya itu sudah tidak bisa kalian kendalikan dan kondisinya sudah memang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kalian ingin atau apa yang kalian rencanakan, atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bisa kondisinya itu sangat mendesak, memojokkan kalian ya. Beberapa itu yang saya rasakan di sini, kalian sedang merasakan hal itu. Sampai akhirnya ya beberapa dari kalian itu sudah masuk ke dalam harmonisasi diri. Ya. Ini beberapa yang saya rasakan kalau kalian menginginkan sebuah cinta, yang saya rasakan ya kalian itu sudah tahu cinta yang ingin memberi atau tidak, tetapi pada kondisinya yang saya rasakan di sini kalian itu sedang dihadapkan, kalau kalian dalam percintaan ya, kalian sedang dihadapkan dalam kondisi yang cintanya itu tidak memberi dan menerima, nggak seimbang yang saya rasakan. Tetapi ini yang saya rasakan ada kalian yang sudah ingin di titik itu. Wah, sesuatu ini ya, kembali lagi ya. Dan di sini ada the moon ya, the moon. The moon itu apa? Kalian kondisinya itu yang pilih file ini ya, saat ini kondisinya adalah karena sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau kalian merasa terpojokkan, atau kalian merasa seperti digantung kakinya, dibalikkan kepalanya ya ibaratnya, atau pokoknya intinya kayak kalian di kondisi yang benar-benar itu adalah kondisi yang
kalian nggak mau banget gitu ya. Kondisinya itu kalian nggak mau di kondisi itu, dan di sini ditambah lagi ada the moon ya. Kalian itu beberapa ada yang merasa, ya, jadi kalian merasa ini sebenarnya kayak menenangkan diri, tapi pada kenyataannya kalian tidak mendapatkan hal itu. Sampai akhirnya kalian ngeklik video ini, ketemu video ini, dan pengen tahu kira-kira aku itu ada apa, kira-kira kenapa, kira-kira ini kondisiku yang saat ini yang tidak sesuai, semuanya carut marut, 12 The Hangman, bolak-balik kondisinya itu apa. Ya, kondisi kalian saat ini seperti itu ya. Iya, ada the moon, deception. Emosi kalian sangat up and down, kalian bisa sangat tenang dan kalian bisa sangat acak-acakan. Unmood ya, unmood. Ya, di sini itu kalian itu memang sedang dalam proses penerimaan emosional ya. Kalau dilihat secara gambaran besarnya, kalian itu sedang proses penerimaan ya. Penerimaan apa? Penerimaan sesuatu yang itu nanti bisa membuat kalian berpersepsi seperti The Hangman. Sebenarnya ya, kalau dilihat dari kondisi kalian ini, kembali lagi ini general, sangat general ya. Jadi mungkin ada beberapa potong kata aja yang mungkin resonate buat kalian ya. Kita kan nggak tahu ya. Kembali lagi saya tariknya sangat general. Jadi kalau misalnya kalian ragu dengan file ini, kalian bisa lihat file yang satunya juga. Oke, itu kondisi kalian saat ini yang kalian pilih file ini ya. Zodiaknya Pisces, Scorpio, Cancer kuat, Pisces kuat, Sagittarius kuat. Ini bisa Sun, Moon, Rising, Venus kalian. Kalau Sun kalian tidak saya sebutkan itu, tapi kalian klik yang ini, berarti ada Moon, Venus, rising kalian di zodiak yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu astrologi, kalian klik berarti ya bisa memastikan juga, karena saya membaca energi kalian ya. Oke. Lalu di sini ada sebuah ketakutan terbesar di dalam diri kalian. Entah ini apa, ketakutan apa. Kalau yang saya lihat ini ketakutan di dalam jiwa terdalam kalian. Ini ketakutan dari masa lalu juga. Bisa juga ini ada hubungannya kejadian dengan masa lalu, mungkin dengan mantan pasangan kalian ya. Entah, yang saya rasakan seperti itu. Itu kondisi kalian, semua ketakutan sedang menyeruak ke atas, membuat kalian merasa tidak di posisi yang tidak sesuai, di posisi yang tidak seperti kalian inginkan gitu ya. Ini juga termasuk sebuah kebangkitan spiritual. Itu ya. Tapi kalaupun kalian tidak mempercayai kebangkitan spiritual itu sendiri, it's okay, nggak masalah. Oke, kita lihat 3 kartu. Saya akan tarik 3 kartu cara kalian dalam menghadapi permasalahan yang sedang kalian rasakan ini ya. Bagaimanakah pile nomor 1 ini melakukan caranya dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Oke. Bagaimanakah pile nomor 1 ini menghadapi masalah yang sedang terjadi saat ini ya. Bagaimanakah pile nomor 1 menghadapi masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Ya. Yang pertama ada The Emperor. Wow. Lalu ada The Devil. Lalu ada Ace of Pentacle. Ya. Coba saya lihat bottom of the deck-nya apa. Nine of Pentacle.
Iya. Yang saya rasakan di sini ya, karena ini gini. Oh, oke. Sebagian besar dari kalian yang pilih pel ini ya, ada masalahnya di percintaan. Masalahnya di percintaan. Ini bisa percintaan di masa lalu yang sangat membuat kalian kayak tidak mendapatkan harmonisasi diri. Ini juga bisa sebagian dari kalian yang pilih pel ini ya, kejadiannya adalah kalian sedang dalam proses healing dalam percintaan. Yang saya rasakan ya, sebagian besar yang ini mungkin ini yang paling lagi banyak-banyaknya memilih itu, mungkin kalian lebih banyak feminim yang milih ya. Ya, cicaknya bunyi pelan dia. Oke, masalah yang sedang dihadapi ya. Di sini yang saya lihat ada the devil. Ada the devil, ada the emperor. Cara kalian menghadapinya adalah satu, menggunakan logika. Oke. Ya. Kalian menggunakan logika, kalian memunculkan sisi maskulin kalian, ya. Karena ada the emperor, ya. Kalaupun kalian seorang maskulin yang dulunya mungkin lebih dominan sisi feminimnya, di sini kalian memunculkan sisi maskulinnya kalian, yaitu apa sih? Orangnya lebih disiplin, menjaga kestabilan, ya. Ini ibaratnya kestabilan, tapi di sini ada sesuatu. Ada the devil. The devil ini ada hubungannya dengan passionate, ada hubungannya dengan gairah, ya. Entah kalian itu kabur dari perasaan atau kabur dari pure cinta dan menuju ke gairah. Saya nggak paham ya. Ini jujur bingung ya, di pel yang ini tuh saya bingung ya. Ini baru pel yang satu nih, ini saya bingung. Jujur, cara kalian dalam menghadapi masalah kalian ya, kalian menjadi seseorang yang lebih stabil. Tapi di sini ada the devil. The devil ini ada hubungannya dengan sesuatu hal yang licik. Sesuatu hal yang itu sebenarnya cara justru membuat kalian semakin bermasalah. Yang saya rasakan, kalian sangat ingin mengendalikan kondisi kalian. Makanya kenapa ya, di sini kebangkitan spiritual itu terjadi ketika seseorang itu tidak seimbang. Kenapa kok itu tidak seimbang? Ketidakseimbangan kalian, kalau yang saya lihat di sini, kalian terlalu ingin mengendalikan untuk menjadi stabil. Sorry ya, agak kenceng. Kalian terlalu ingin mengendalikan untuk menjadi stabil. Ada the devil di sini. Pesannya barusan tiba-tiba sekelibat. Terkadang positive thinking itu juga termasuk rasukan dari the devil. Kalian harus hati-hati. Makanya kalian harus mengikuti intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu antara hati dan pikiran itu sinkron. Kalau misalnya, dan ini yang saya lihat di sini, kalian kebanyakan antara hati dan pikirannya kurang sinkron. Makanya terjadilah kalian ingin mengendalikan hanya karena ini. Kalian ingin mengendalikan dan terlihat stabil. Entah ya, yang saya rasakan di sini ya. Yang saya rasakan ada sebuah emosi yang belum kalian proses di sini. Tapi kalian sudah tutupi dengan hal yang itu agar kalian terlihat stabil di luar. Ya. Kalau kalian dalam sebuah percintaan, yang saya rasakan beberapa dari kalian yang patah hati atau mungkin terluka oleh cinta yang lalu, kalian menutupinya dengan orang yang baru. Ini pengalaman saya yang lama ya, Saya berkali-kali ada sebuah pengalaman di zaman dulu ya. Entah mungkin saya pun juga dihadapkan oleh pengalaman itu, mungkin agar tujuannya bisa share sama kalian ya. Kembali lagi, memang saya membuat channel ini untuk share tentang pengalaman saya, entah itu percintaan ataupun pekerjaan ya, ataupun karir ya. Yang saya rasakan
Ya, dulu waktu itu pengalamannya adalah memang saya adalah orang yang susah untuk jatuh cinta, tapi sekali saya jatuh cinta, ya ketika saya menjalani saya bisa jatuh cinta gitu ya. Kisahnya seperti itu ya. Sampai akhirnya ternyata ada sebuah ekspektasi yang terbalik. Maksudnya ekspektasinya tidak sesuai. Saya merasakan menjadi the hangman yang semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Di situ saya pergi. Di situ the devil saya muncul. The devilnya apa? Saya mengambil kestabilan diri saya, padahal hati saya hancur. Padahal saya nggak bisa menerima perpisahan itu. Itu pengalaman saya ya. Entah ini pesan untuk siapa. Dan jatuhnya dulu saya menghadirkan orang baru yang itu justru menumpuk luka yang lama dengan luka yang baru. Itu sebuah kesalahan ya, maksudnya itu kesalahan, tapi di situ saya belajar sampai bisa di titik yang sekarang ya, di titik yang saya nggak mau kayak gitu lagi. Itu ternyata the devil. Ini bisa juga kalian mengalami darkness of the soul yang itu seharusnya kalian sembuhkan dengan shadow work ya. Shadow work itu apa sih? Shadow work itu adalah kerja bayangan. Kerja bayangannya itu apa sih? Menghilangkan pikiran-pikiran jahat ya. Karena di sini yang saya rasakan memang kalau kebangkitan spiritual itu orang selalu muncul juga darkness-nya, supranaturalnya juga keangkat ya. Sisi darkness-nya dia, bukan sisi darkness yang ada di sekitarnya, tapi sisi darkness yang ada di dalam diri. Sisi darkness-nya apa sih? Pura-pura stabil. Yang saya rasakan pura-pura terlihat baik-baik saja. Dan yang saya rasakan di sini entah ini ya kalian itu lebih ke arah yang ngejar materi semateri-materinya, ngejar duit malah ya, yang saya rasakan entah proses apa yang iya jatuhnya memang salah Kak kalau misalnya kerja. Enggak salah. Tapi ada kalanya kalian menyeimbangkan untuk memproses emosi kalian ya. Yang saya rasakan memang kalian sekarang adalah proses tahapan healing. Kalian lagi pengen cari tahu kira-kira perkembangan spiritualku itu udah seimbang belum sih? Terus lalu ini apa? Yang datang ini itu apa ya? Yang saya rasakan banyak pertanyaan di kalian ya mengenai hati kalian, mengenai kehidupan kalian itu sudah benar atau enggak yang saya rasakan. Dan di sini cara kalian itu ya sorry itu saya ada the emperor ya. The emperor itu baik-baik. The emperor itu baik, disiplin, tegas. Dan dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia ingin. Dia tahu itu. Tapi jeleknya kartunya di sini ada the devil. Sebagian dari keputusan kalian, sebagian dari apa yang sedang kalian lakukan ada the devil di sini. The devil itu artinya apa Kak? Ada hantunya kah? Enggak ya, bercanda-bercanda. The devil itu di sini yang saya rasakan entah ya, ada sebuah keirian. Entah kalian iri kepada apa, atau ini juga bisa seperti sesuatu yang kalian itu tidak bisa lepas dari hal itu ya. Padahal kalian tahu hal itu buruk. Entah itu apa, yang tahu hanya kalian ya. Iya. Dan ini yang saya rasakan. Beberapa dari kalian itu jadi jatuhnya malah mundur ya. Kemajuannya mundur. Lah, kemajuan mundur itu gimana ya? Kalian merasakan itu adalah sebuah kemajuan, tapi pada kenyataannya itu adalah sebuah kemunduran yang jauh. Karena apa? Kalian mengutamakan zona nyaman. Padahal seharusnya kalian harus bisa sudah berubah. Ya, itu kalau dilihat dari sisi spiritual ya. Spiritual itu memang harus bisa menerima sesuatu yang sedang terjadi, bukan sesuatu yang
dalam kondisi sekarang ya, maksudnya misalnya kondisi kalian memang tidak sesuai dengan segala sesuatu ekspektasi, tapi bukan berarti kalian harus bisa menikmati hal itu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalian menikmati sesuatu yang salah itu. Nah, the devilnya kalian itu loh. Kalian menikmati sesuatu yang salah itu, padahal itu sudah tahu itu salah gitu loh. Cicaknya bunyi. Itu. Dan ini ada namanya Ace of Pentacle ya. Di sini ada Ace of Pentacle. Iya. Iya, ada sesuatu yang iya, ada sesuatu yang berhubungan dengan kalian itu ingin membuka pintu anugerah, bisa juga, atau kalian mendatangkan entah orang yang tepat atau bagaimana ya caranya ya, entah kalau ini dalam sebuah percintaan yang saya rasakan sebelum kalian mendatangkan orang yang tepat ini, atau mungkin kalian sudah merasa menemukan orang yang tepat ini, coba kalian lihat lagi cara kalian yang salah dulu. Nah, perkembangan spiritual kalian itu akan berjalan maju ketika kalian sudah tahu ini caranya menghilangkan the devil ini. Yang saya rasakan itu ya. Dan ini kerja keras yang saya rasakan di sini, tapi tidak ada sisi kerja kerasnya yang apa ya? Entah ya. Ya, entah ada hubungannya the devil ini, karena ya memang the devil itu kadang ada baiknya, kadang ada enggaknya ya. The devil pun ada sisi baik dan sisi buruk ya. Kalau misalnya kalian dalam sebuah percintaan yang mungkin kalian dulunya belajar selalu dilukai karena terlalu deep untuk mencintai, akhirnya kalian nggak berani untuk deep lagi. Bukan nggak berani untuk deep ya, mungkin kalian deep tapi kalian lebih pakai logika, bisa. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada yang kalian nggak terlalu deep dalam mencintai, dan kebanyakan pakai logika. Nah, hati-hati ini ya dengan logika ya. Hati-hati, ini pesannya agak keras ya. Kalian caranya itu kalian hanya mau terlihat baik di luar, tapi secara spiritual, sorry to say, itu belum kalian perbaiki. Sorry to say, itu belum kalian perbaiki secara spiritual ya. Makanya kenapa kondisi kalian seperti ini. Ya, ini kan jawaban ya, ini cara kalian ya. Makanya saya kenapa ngereading ini untuk membantu kalian kira-kira secara spiritualnya kalian itu sudah benar atau belum gitu ya. Yang pasti di sini yang saya lihat beberapa dari kalian memang terlihat sangat ingin mengontrol. Cinta itu, kalau misalnya kalian jatuh cinta, ya jatuh cinta aja, nggak usah dikontrol. Ini entah pesan untuk siapa. Semakin kalian mengontrol untuk jatuh cinta terlalu dalam, semakin kalian akan terlalu dalam. That's why jatuh cinta pada orang yang tepat. Jangan jatuh cinta pada orang yang hanya bisa memunculkan sisi the devilmu saja. Karena ada pengaruh the devil juga ini ya. Ya. Entah ini kalian apa terlalu protektif atau gimana ya. Mungkin ini ada ketakutan di masa lalu yang saya rasakan kalau misalnya kalian dalam sebuah percintaan ya. Kalau misalnya kalian ada ketakutan di masa lalu, akhirnya kalian yang sekarang caranya menjadi orang yang sangat protektif. Padahal kalian tahu cara protektif itu adalah cara yang sangat the devil ya. Karena apa? Cinta bukan untuk dikekang, no attach. Mengontrol, tergantung. Kalau untuk melindungi, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, itu adalah sifat the devil. Sorry tuh saya agak keras pesannya ya. Karena memang kita itu belajar menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberikan unconditionally love, cinta yang aman, atau mencintai tapi ya juga mendapatkan cinta yang sesuai. Kalaupun memang yang saya rasakan kalian tidak mendapatkan, kalian memberi dan tidak diberi kembali ya,
hati-hati, maksudnya hati-hati, terkadang itu the devil pun juga masuk. Itu ini yang saya rasakan, pikiran kalian sangat penuh ya. Yang pilih file ini pikiran kalian sangat penuh, kalian sangat apa ya, ingin mengontrol sesuatu, atau mungkin kalian seperti merasa terikat dengan masa lalu. Oh ya, barusan tiba-tiba sekelibat. Ketika kalian yang pilih file ini merasa terikat dengan masa lalu, coba kalian selesaikan dengan masa lalu itu. Kalaupun kalian masa lalu, sorry to say, masa lalunya itu sudah tidak ada di bumi ini, kirim doa. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau memang kalian terikat dengan masa lalu yang ibaratnya ini entah mantan ya, mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar ya, atau mantan tunangan juga bisa. Di sini kalian harus bisa ya, katakan, ucapkan saja apa yang terjadi, minta maaf, jangan lupa. Karena ya terima kasih dan maaf itu adalah dua hal yang entah kita itu gini, kita kan tidak pernah menyadari ya kita sudah berlaku salah kepada orang itu seperti apa. Kita yang tidak menyadari saja itu terkadang bisa membawa karma. Sedangkan apalagi kita melakukan hal itu dengan kita sangat menyadari. Apa enggak ya karmanya double. Nah, sedangkan perjalanan spiritual itu sendiri adalah ya untuk membayar karma, salah satunya melunasi karma, salah satunya, dua untuk perkembangan jiwa, evolusi jiwa. Evolusi jiwa itu untuk apa sih Kak? Untuk kita semakin dekat kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya ya. Untuk apa sih menjadi stabil? Nih loh, stabil. Tapi bukan berarti stabil yang sangat memaksakan ya. Yang saya rasakan kalian di sini terlalu kuat stabil yang sangat memaksakan. Karena ada pengaruh the devil juga. Itu salahkah? The devil itu bisa baik ya. Maksudnya nggak semuanya the devil itu buruk. The devil itu ada baiknya, ada buruknya juga. Nah, kalau baiknya ketika dia bekerja, dia passionate, bagus the devilnya. Tapi kadang hati-hati ya, kalau terlalu banyak, too much, jatuhnya dia mencari finansial secara tidak secara tidak jujur ya. The devil ada kelicikan ya, itu. Sedangkan kalau misalnya dalam percintaan ada sebuah kelicikan, the devil itu kelicikannya kayak ya entah kalian berlaku apa, atau mungkin kalian terlalu mengontrol pasangan, atau mungkin kalian terlalu egois dalam sebuah hubungan. Egois itu yang kayak gimana Kak? Egois adalah kamu memaksakan pasanganmu untuk berlaku seperti itu, sedangkan pasanganmu itu tidak mau. Atau mungkin pasanganmu tidak berani untuk mengucapkan tidak. Nah, itu hati-hati ya. Entah itu pesan dari mana. Ini ada hubungannya dengan masa lalu ya. Ini ada hubungannya dengan masa lalu. Yang saya lihat di sini kalian banyak sedang melihat ke masa lalu. Masa lalu yang bagaimana? Masa lalu yang mungkin memang lebih tenang daripada yang sekarang kalian sedang alami. Tapi kenapa kalian sedang mengalami ini? Karena memang cara yang kalian lakukan masih belum tepat. Masih belum secara spiritual. Spiritual sendiri apa? Spiritual sendiri adalah mengenai kestabilan dan keseimbangan itu sendiri. Maju dan berkembang maju dan berkembang serta bahagia bukan dengan cara menindas orang lain atau membuat orang lain terluka. That's it. Itu spiritual. Itu ya untuk yang pilih file ini ya. Cara kalian sudah baik sebenarnya, hanya saja terkadang ada sebuah kelicikan-kelicikan yang itu mungkin kalian lebih kurangi, atau mungkin kalian ubah atau ganti ke hal yang lebih positif, hal yang passionate. The devilnya, kalau the devil itu jahat ya, kalau the devil kalian itu sedang jahat, ubah dengan the devil yang passionate, penuh cinta kasih. 1 tambah 5, 15 itu kan the devil ya. 1 tambah 5 berapa? 6 apa? Cinta kasih. Itu. Dan di sini yang saya rasakan, beberapa dari kalian mungkin merasa seperti
mengikatkan diri terhadap sesuatu, entah mengikatkan diri terhadap masa lalu atau bagaimana, atau tidak berani untuk maju atau melangkah hanya karena tidak mau kehilangan kestabilan. Akhirnya kalian berkubang di zona nyaman. Tapi ini ingat, hati-hati ya, zona nyaman yang mematikan. Sorry to say. Mematikan apa? Mematikan bakat kalian. Sorry banget. Ini mematikan bakat kalian yang saya rasakan ya. Oke, itu untuk kalian yang pilih pile ini. Ya. Itu mengenai bagaimana perkembangan spiritualmu hingga detik ini ya. Entah kalian menemukan video ini mungkin di masa depan nggak tuh, bukan di tahun 2022 ya, it's okay, nggak masalah. Saat ini tuh saat kamu melihat video ini. Kalaupun kalian sekarang banyak yang melihat, ya memang akhir-akhir ini beberapa zodiak sedang digodok lagi dan diseimbangkan lagi oleh semesta, sang pencipta, sang ilahi untuk menjadi stabil ya. Karena terkadang ya kita nggak bisa memungkiri ya, kita masih di tubuh manusia, terkadang ada kadarnya too much, ada kadarnya terlalu ya. Kalau mencintai, kadarnya itu biasanya terlalu mencintai. Ketika sudah terlalu mencintai, bukan lagi murni cinta, tapi the devil yang mencintai. Mengikat, the devil, attach, itu sudah bukan cinta, sudah pecah cintanya ya. Ibaratnya kan angka 6 ya, kalau 6 itu kan cinta kasih, kembali ke diri sendiri ya. 6 itu, nah 6-nya itu ibaratnya sudah pecahnya jadi 1/5, the devil. Itu ya, ibaratnya seperti itu gambarannya ini ya. Untuk kalian yang pile 1, hati-hati, walaupun memang intuisi kalian mungkin sedang sangat kuat-kuatnya, tapi kalian harus hati-hati dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta ya. Entah itu berdoa, minta petunjuk atau segala macamnya ya. Karena yang saya rasakan di sini mungkin ada aksi-aksi, tapi kalian lupa untuk menyeimbangkannya dengan berkomunikasi kepada sang pencipta. Padahal segala sesuatu yang terwujud atau segala sesuatu yang sampai perjalanan kalian detik ini, itu semua ada ambil andil dari sang pencipta. That's it. Itu ya. Oke, pesan yang pertama. Tuh kan kebangkitan spiritual ya. Transformasi, perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupmu. Oh ya, barusan mungkin ada yang gini. Yang saya rasakan mungkin ada yang beberapa kurang pede. Nah, it's okay. Caranya kalian menjadi lebih pede ya. Passionate itu akan membuat kalian lebih percaya diri. Tetapi hati-hati, terlalu pede atau terlalu percaya diri itu juga terkadang berbahaya. Karena apa? The devil yang mengendalikan. Itu ya kalian ya. Jadilah seimbang ya, stabil, seimbang, stabil. Itu. Dan pesan yang pertama dari semesta dan spirit guide kalian ya, bisa semesta ya, semuanya ya. Transformasi ya, kalian sedang terbangkit secara spiritual. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Iya. Ya, terlalu berkubang di zona nyaman pun itu tidak baik, karena hidup selalu berjalan, hidup selalu berputar. Keep moving on untuk menjadi seimbang. Itu, kita kan nggak mungkin berhenti karena waktu terus berjalan. Ya, itu ya. Tapi terkadang ada sesuatu juga ya. Ini ya, kalau yang saya rasakan kalian itu pinter ya. Maksudnya kalian orang-orang yang berlogika, atau mungkin kalian yang menggunakan sebagian besar kehidupan sehari-hari itu menggunakan pikiran ya. Nah, hati-hati, terkadang the devil datang ke dalam pikiran kalian. Kalian harus sekali lagi hati-hati. Karena apa? Ini kondisinya yang saya baca adalah ya, karena ini dibalik, biar pikirannya tahu dibalik kira-kira udah bener belum langkahnya. Kenapa kalian kondisinya menjadi the hangman di detik ini? Karena apa? Semesta ingin ngasih tahu, ini loh pikiranmu itu kayak gini loh.
Ini juga mungkin kalian terlalu berencana sesuatu, akhirnya rencananya dihancurin. Akhirnya rencananya dibalik dulu. Tunggu dulu. Kamu berencana, tunggu dulu. Lihat dulu gitu ya. Kembali lagi. Itu ya, untuk kalian. Menjadi seimbang dan stabil itu adalah titik spiritual. Antara dengan diri dan sang pencipta. Terlalu banyak ke sang pencipta pun juga, ya kita buat apa hidup di bumi ya. Ibaratnya kan gitu. Jadi The Hermit aja ngapain? Pertapa itu kan zaman dulu. Adanya pertapa. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu. Bahkan kayak kalian diam ketika ada sebuah permasalahan, kalian memilih diam karena kalian merasa berpositif thinking. Hati-hati. Tolong sangat hati-hati. Karena apa? Positive thinking itulah yang membuat kalian diam, itu menjadi masalahnya nggak selesai. Nah, itu loh the devilnya positif, yang masuk ke positif itu seperti itu. Karena saya pun belajar di titik itu. Terlalu berbicara, pokoknya intinya terlalu banyak berbicara, terlalu malah justru sebaliknya terlalu diam, disitulah tidak ada keseimbangan kan berarti. Nah, disitulah akan dibuat belajar lagi gimana caranya menjadi seorang yang sangat seimbang ya, which is memang sangat seimbang itu mungkin nggak mungkin ya, itu adalah hal yang sesuatu, tapi setidaknya ya seimbang biasa aja, nggak terlalu sangat seimbang ya, walaupun kadang ada lupanya. Nah, ketika ada sisi darkness-nya muncul, kita harus shadow lagi, kerja bayangan lagi. Ibaratnya kerja bayangan itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain kok. Untuk apa sih? Ya biar di titik seimbang dan spiritual itu sendiri. Itu ya makna dari spiritual itu sebenarnya ya. Itu yang saya rasakan dari perjalanan kalian, maksudnya perkembangan kalian secara spiritual hingga detik ini itu seperti apa ya, sedang terbangkit spiritual. Oke, yang berikutnya, dengarkan. Ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Tuh, ya, untuk kalian yang mungkin dihadapkan oleh situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Situasi yang kalian seperti posisi The Hangman di sini ya, jangan lupa untuk duduk diam dalam tenang. Dan istirahat, meditasi, berkontemplasi agar lebih hening, lebih bisa mendengarkan intuisi, ya. Itu. Jangan salah juga, terkadang the devil pun bisa masuk melalui intuisi. Itu the devil yang ada di dalam diri ya. Makanya hati-hati. Bingung ya Kak, gimana caranya? Ya makanya meditasi. Fungsinya meditasi itu banyak ya. Agar apa sih? Lebih seimbang antara sisi maskulin dan femininnya, lebih yakin, lebih percaya diri, bukan yang kepedean ya, percaya diri tapi bukan kepedean, tetap melangkah konsisten gitu. Bukan mencoba untuk dipositifin ya. Karena orang yang juga terlalu mempositifkan posisinya itu juga nggak sehat untuk mental. Kalau terluka bilang, sakit hati bilang, ada luka di masa lalu bilang, akui ada luka. Ya seperti yang saya tadi bilang ya, itu pengalaman saya yang di dulu itu, ada sebuah luka di masa lalu yang belum saya sembuhkan, saya sudah menghadirkan orang yang baru. Alhasil the devil yang bekerja di dalam hubungan itu, saya akui itu salah. Makanya orangnya saya lepas. Saya nggak mau ngikat orang itu. Karena apa? Diri saya belum sehat. Kalau diri saya belum sehat, saya nggak berani untuk membuka diri ke orang lain. Kecuali saya sudah sehat dan saya sudah membuka diri kepada orang lain, di situ berarti saya sudah tahu, oh saya sudah sehat, sudah baik-baik saja, sudah nggak di titik attach lagi. Itu ya. Itu untuk kalian. Pesan yang kedua, dengarkan. Ambil waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening.
Stabilkan pikiran kalian, heningkan pikiran kalian, karena di saat kalian sudah bisa di titik hening dan stabil, disitulah kalian akan bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Itu. Oh ya, barusan tiba-tiba ada yang berpesan, ya kalau misalnya memang ada sebuah patah hati di masa lalu, biarkan tenang dengan diri kalian dulu. Ya, gimana cara taunya tenang atau enggak? Ketika kalian sudah tidak di titik attach, ketika sudah tidak ada trauma yang dibawa ke hubungan yang baru. Kalau selama trauma kalian masih ada dan dibawa ke hubungan yang baru, disitulah itu karmik hubungannya jatuhnya ya. Ya. Dan jatuhnya nanti bukan cinta yang bekerja, tapi cintanya pecah menjadi the devil. Itu ya, entah ini pesan untuk siapa ya. Yang pasti ya saya membacakan untuk kalian yang pilih-pilih ini. Oke, yang berikutnya keadilan. Keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar tuh. Ya, barusan saya bilang ya, tadi saya ada selenting ngomong. Ini beberapa dari kalian karena terlalu menjaga kestabilan diri, akhirnya kalian gak berani ngomong apa-apa, gak berani menyampaikan sesuatu. Padahal itu yang justru cara kalian untuk sempurna healingnya. Semakin kalian memendam sesuatu, semakin kalian menyimpan sesuatu, apalagi luka yang kalian simpan, di situ hidup kalian akan semakin terbalik seperti The Hangman. Sorry to say ya, ini untuk pembelajaran. Karena apa? Menerima otomatis kita harus bisa memberikan. Maksudnya memberikan itu kita ada input dan output ya. Kita menerima, otomatis kita juga harus bisa mengeluarkan. Yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian hanya karena kalian ingin di sebuah titik kestabilan, akhirnya kalian memunculkan sisi the devil yang mungkin ini beberapa dari kalian tidak menyadari itu adalah sisi the devil. Ya, semoga readingan ini menjadi pencerahan untuk kalian ya, agar lebih spiritual atau agar kembali ke spiritual lagi. Kalau misalnya kalian awalnya adalah orang yang sangat spiritual ya, atau mungkin beberapa dari kalian mungkin bisa seorang healer, hati-hati ya. Seimbangkanlah diri kalian, seimbangkanlah emosi kalian, masuk ke dalam diri, terima apa yang seharusnya kalian rasakan, terima semua apa yang seharusnya kalian terima dan rasakan. Itu, karena itu titik healingnya. Kalau kalian masih belum bisa, boleh konseling dengan saya, biar bisa ketahui titik healing yang seharusnya di-healing dari jiwa kalian itu yang mana. Kira-kira ada trauma yang mana. Itu ya. Iya, kalian harus bisa adil, berbicara benar kepada orang. Kalaupun kalian sedang dihadapkan oleh sebuah situasi yang membuat kalian bingung, ini ya ada gambarannya dua ini ya. Entah kalian itu sedang dihadapkan oleh, bisa juga kalian sedang dihadapkan oleh dua pilihan di sini. Sorry, tiba-tiba tenggorokan saya kepleset. Tenggorokannya kepleset nggak tuh? Bercanda ya, bercanda. Jangan terlalu serius sama saya. Tapi ya biar kalian fine aja. Maksudnya ya setiap orang kan itu punya cara, dan cara saya memang habis ngomong serius saya akan ngomong yang lain ya. Ngomong yang agak nggak penting gitu ya, biar sedikit melumer nggak tuh, coklat lumer kali ya, meleleh ke situasinya gitu ya, ibaratnya. Oke, itu ya. Ya, beranilah untuk berbicara benar, menjadi adil. Adil untuk siapa? Untuk diri sendiri dan orang lain. That's it. Ini juga termasuk ya, controlling, stop to control. Jadi adillah dengan diri sendiri dan orang lain. Kalau kalian tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan pernah memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Kalau kalian tidak mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain, jangan memperlakukan itu kepada diri sendiri. Karena hukum spiritual di bumi sangat ketat. Percaya itu. Karena saya ngerasain sudah. Itu ya.
Saya di sini kan untuk sharing dari pengalaman saya yang ya mungkin memang usia saya tidak mungkin usia saya itu masih sangat jauh, sangat jauh ya, maksudnya sangat jauh, sangat belia mungkin. Tapi bukan berarti apa yang sudah pernah saya alami itu nothing gitu ya. Pasti ada sesuatu. Kenapa kita diposisikan di suatu keadaan itu kan sebenarnya agar kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Dan itu yang sedang saya lakukan sekarang. Termasuk pekerjaan bayangan ya. Itu pekerjaan shadow work saya. Jadi baca tarot itu shadow work saya juga. Pekerjaan bayangan saya. Itu ya, biar saya nggak terlalu deep masuk ke the devil saya, karena kalau saya suka bengong, suka ini itu nggak sehat, ibaratnya memang udah nggak sehat untuk mental saya juga ya. Saya menyadari hal itu, makanya saya sibukkan untuk membantu orang. Oke? Itu beranilah berbicara benar nggak tuh, benar ya. Semangat ya untuk kalian ya yang menentukan. Barusan saya bilang hukum spiritual. Bukan kebetulan saya tarik kartunya, hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Oh, ya, oke. Barusan selenting ya, ada the devil ini, beberapa dari kalian karena di masa lalu pengalamannya seperti itu, jadi kalian berjalannya ke depannya dipenuhi rasa takut. Itu sangat kuat. Ini dari kalian ya, sangat kuat. Kalian yang di sini akhirnya berjalan menjalani kehidupan itu dipengaruhi oleh rasa takut. Entar kan begini, entar kan begitu, entar kan begini gitu ya. Jadi jatuhnya kalian jadi tidak bisa mengikuti intuisi kalian. That's it, itu permasalahannya. Oh, keluarga jiwaku. Iya, saya pernah ada di titik itu juga. Saya pernah ngerasain hal itu juga. Nggak bisa ngebedain antara logika dan intuisi. Pusing. Makanya saya diam. Ada kan beberapa bulan saya nggak upload video. Ya, saya sedang shadow work. Ya, untuk diri saya sendiri, saya nggak berani keluar. Makanya sekarang saya sudah berani karena saya sudah merasa, oh ya sudah baik, oke sudah stabil dan sudah siap. Itu. Ya, jadi ini hukum ketertarikannya. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Iya, beberapa dari kalian itu karena di masa lalu terlalu banyak ketakutan atau dihadapkan juga oleh the hangman ya, maksudnya kalian di situasi yang tidak sesuai ya. Kalau sekarang situasi kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kok dulu itu begini, kok begini. Dulu itu biasanya seperti ini. Nah, akhirnya kalian menyelesaikan masalahnya itu karena pengaruh takut itu tadi. Padahal ketakutan itu adalah pengaruh dari the devil. That's it. Makanya kenapa kalian sudah tidak bisa seimbang lagi atau melihat dari sisi yang adil. Oke. Itu ya mengenai perkembangan spiritual kalian ya. Di sini makanya pesannya adalah dengarkan intuisi kalian. Ini adalah proses transformasi agar kalian lebih stabil, lebih adil, lebih bijaksana, dan biar nggak kebolak-balik kondisinya. Dulu ya pengalaman saya, kembali lagi ini pengalaman saya. Dulu saya masih kecil itu pas masih SMP kali ya. Itu ada pas masih SMP itu ada pemikiran saya kayak itu sama teman-teman saya ya, kalau kalian juga mungkin mengalami hal yang sama kayak doanya yang kebalik aja, itu ada ya zaman kayak gitu tuh, doanya yang kebalik aja, nanti kalau doa yang begitu malah nggak kejadian. That's it, kebolak-balik akhirnya. Padahal ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Kenapa sesuatu hal tidak terjadi? Karena ada waktu Tuhan. Kenapa sesuatu hal perubahan tidak terjadi? Karena ada waktu Tuhan.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu kan lagunya kayak gitu ya, kalau kalian tahu ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ada kok di YouTube. Itu lagu rohani sebenarnya. Tapi saya suka mendengarkan lagu itu karena ya itu untuk kembali lagi saya menaikkan vibrasi saya ke vibrasi yang Sang Ilahi, Sang Pencipta, Tuhan apapun kita menyebutnya itu ya menginginkan kita di vibrasi itu ya. Itu untuk file nomor 1. Sangat deep untuk pesannya ya. Iya. Kalian yang mengalami transformasi, diposisikan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan, kalian cukup melangkah maju. Tidak perlu takut, karena ketika semakin kalian takut, di situ itu yang semakin akan terbaca oleh semesta, itu yang akan semakin ditangkap oleh semesta dan dijadikan nyata. Ya, semesta, Sang Pencipta, Tuhan, apapun, Sang Ilahi ya, kita menyebutnya. Karena pasti yang kebaca energi itu karena kita takut. Ya akhirnya terjadilah itu pengalaman. Saya dulu takut diselingkuhi, terjadilah saya diselingkuhi. Jadi yang salah siapa? Pikiran saya? Iya, pikiran saya yang salah. The devil, pengalaman saya yang terluka di masa lalu. Itu pengalaman saya yang terluka di masa lalu, dan pengalaman saya yang seperti dulu saya itu tipikal yang perjalanannya panjang ya. Maksudnya tipikal yang dulu itu saya tipikal yang kalau pasangan saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya itu mikirnya udah pengen pisah aja. Jeleknya saya dulu kayak gitu. Tapi itu juga ada pengaruh the devil-nya ya. Pengaruh the devil-nya adalah ya akhirnya saya entah itu saya punya yang lain, entah cari yang lebih seperti itu. Itu jeleknya saya. Sampai akhirnya saya belajar, oh ternyata itu salah ya. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi orang yang tidak seperti itu, tidak mudah lari. Tapi ternyata saya belum menyadari bahwa alam bawah sadar saya masih membawa itu gitu. Sampai akhirnya di akhirnya saya memutuskan untuk enggak, saya mau sendiri aja dulu. Untuk menjadi seimbang dengan diri sendiri ya. Daripada saya menarik hal yang toksik, hal yang sama aja. Itu. Ini juga beberapa dari kalian. Ini semut kenapa sih jalan? Sorry ya. Oke. Ya, ini juga beberapa dari kalian entah ya yang saya rasakan, karena ada yang beberapa itu sedang entah ya, ini ada yang healer. Entah kalian yang pilih file ini mungkin ada yang healer. Tanpa tersadar kalian terjerembab dalam hubungan yang toksik. Healer itu kebanyakan seperti itu ya. Healer itu kebanyakan kalau melihat orang yang dia itu mungkin hidupnya kayak hidup orang ini kayaknya kurang bener, dan punya rasa yakin dengan ya. Healer itu jeleknya kalau punya rasa yakin orang ini bisa bener sama gue. Biasanya gitu ya. Dia ya tanpa tersadar attach-nya dia muncul. Ya, itu hati-hati. Dan tanpa tersadar terkadang ya, dulu pun kayak saya kalau pacaran itu kayak oh orang ini pasti bisa baik kalau lagi sama saya gitu ya. Tapi itu yang justru kayak ternyata sayanya belum kuat dan stabil, akhirnya terjerembab. Jadi yang awalnya saya itu dulunya bukan orang toksik, karena ketarik dalam hubungan toksik, secara tidak sadar saya ikut toksik. Itu. Dan secara tidak sadar itu ikut toksik. Akhirnya apa? Dihadapkan dalam kondisi yang the hangman. Sorry ya ngomong saya belibet ya. Ya beberapa dari kalian ini susah untuk menyampaikan sesuatu. Makanya di sini pesannya adalah beranilah berbicara benar. Itu. Oke, itu untuk file nomor 1. Bila kalian merasa tercerahkan atau mungkin ya semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kalian ya. Karena kita menerima perubahan atau kita sedang dalam sebuah perubahan. Untuk kalian yang pilih file ini, ya semoga kalian semua menjadi orang yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih spiritual, mencintai diri sendiri tapi tak lupa untuk mencintai orang lain tanpa adanya rasa attach atau ketergantungan. Cukup sekian untuk readingan file nomor 1. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.
Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 2. Ya, file warna hitam ya. Kita lihat bagaimana perkembangan spiritualmu hingga detik ini. Jadi di sini bersifat general, Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau misalnya nanti saya bacakan ini zodiak kalian, ciri-ciri kalian, kondisi kalian. Kalau misalnya dia resonate berarti ini file untuk kalian. Kalau ini tidak resonate berarti kalian bisa pilih file nomor 1 ya. Itu ya. Dan nantinya di akhir saya akan membacakan pesan dari semesta, pesan dari spirit guide untuk kalian yang pilih file ini. Dan nanti saya akan shuffle untuk kira-kira selama masalah apa yang sudah terjadi dan tindakan apa yang kalian lakukan itu kira-kira sudah menuju ke perkembangan spiritual atau tidak, itu ya nanti ya. Oke, kita lihat ciri-ciri kondisi kalian, zodiak kalian, karakter kalian itu seperti apa. Oke, yang pertama ada the High Priestess ya. Yang pertama ada the High Priestess. Ini intuisi kalian sangat kencang dan di sini cakra mahkota kalian sangat terbuka. Kalian masuk ke dalam harmonisasi juga iya. Dan ini beberapa dari kalian entah mungkin sedang menunggu sesuatu jawaban ya, karena ini ada energi penyeimbangan energi feminim ya. Ya, the High Priestess itu energi feminim sebenarnya, kan gambarnya wanita ya, tapi dia masuk harmonisasi, lemah lembut dan segala macamnya ya. Kalian lebih ya, kalian yang pilih file ini sedang masuk ke energi feminim kalian, entah kalian maskulin ya. Lalu yang berikutnya ada Six of Sword. Six of Sword. Oke, lalu berikutnya ada Four of Pentacle. Lalu ada Five of Sword. Ya. Yang saya rasakan ya. Zodiak kalian ada Pisces. Pisces ada Aquarius, Libra, Gemini kuat. Lalu ada Capricorn, Virgo, Taurus. Ya. Yang paling kuat Aquarius, Libra, Gemini di sini. Itu Sun, Moon, Rising, Venus kalian, ya. Kalau Sun kalian bukan yang saya sebutkan, berarti ada Moon, Venus, Rising kalian itu yang saya sebutkan tadi. Itu astrologi ya. Kalau kalian nggak tahu astrologi tapi intuisi kalian memanggil di sini, berarti salah satu dari yang Moon, Venus, Rising kalian itu yang saya sebutkan itu. Oke? Oke, di sini kondisinya adalah kalian sedang sedang kuat-kuatnya cakra mahkotanya ya. Intuisi kalian masuk ke dalam harmonisasi diri, masuk ke dalam energi feminim kalian ya, walaupun kalian seorang laki-laki ya. Jadi setiap manusia itu pasti punya sisi feminim dan sisi maskulin ya. Dan itu pasti seimbang. Yang saya lihat di sini kalian memang sedang seimbang sisi feminim dan maskulinnya. Dan itu yang membuat intuisi kalian kuat. Dan di sini tapi terlihatnya kalian sedang masuk ke dalam energi feminim kalian ya, karena di sini ada Six of Swords. Beberapa dari kalian itu sedang memikirkan berkonflik ya, sedang berkonflik pikiran, tapi kalian mencoba untuk keluar dari konflik pikiran kalian sendiri. Beberapa dari kalian sedang menunggu sebuah jawaban dari Sang Ilahi, Sang Pencipta, Tuhan, atau ya apapun kita menyebutnya ya. Dan di sini yang saya lihat, entah ini kalian sedang menjaga apa. Yang pasti ini ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan Five of Swords. Five of Swords di sini indikasi beberapa dari kalian mungkin baru saja kehilangan orang yang mungkin sangat kalian cintai atau spiritual connection kalian ya.
Ya, kalau spiritual connection itu which is dia meninggalkan sebuah pelajaran kalau dia pergi ya. Ya, ada yang ini bisa juga mungkin kalian kehilangan seseorang dengan dia, sorry ya, ada hewan tiba-tiba. Ya, kalian kehilangan orang yang mungkin berperan penting untuk kalian ya, entah itu ayah, ibu, atau nenek, atau kakek, atau paman, atau bibi ya, yang saya rasakan. Intinya dari kehilangan itu kalian mencoba untuk masuk ke sebuah aksi atau mencoba untuk berjuang dengan diri sendiri, mencoba untuk lebih banyak aksi untuk kestabilan diri kalian, which is itu sebenarnya baik, tapi kalian jatuhnya kayak menjadikan itu kesibukan kalian, menjadikan diri kalian itu kesibukan itu kalian jadikan pelarian ya, yang saya rasakan di sini. Bahkan kalian itu yang saya rasakan ini beberapa dari kalian di sini, entah kalau kalian kehilangan seseorang yang kalian cinta, beberapa dari kalian itu akhirnya sekarang dalam posisi Four of Pentacle yang susah untuk membagi rasa. Kalau itu dalam percintaan, kalian sangat menjaga hati kalian, kalian sangat menjaga perasaan kalian, kalian sangat menjaga kestabilan emosional kalian. Yang saya rasakan, kalian berhasil. Yang saya rasakan kalian berhasil. Tetapi ada sesuatu konflik di pikiran, ya. Kalian berkonflik dengan pikiran kalian sendiri, akhirnya kalian masuk ke meditasi. Mungkin beberapa dari kalian meditasi di sini ya, karena masuk ke dalam harmonisasi diri, karena sebenarnya kalian sedang berkonflik dengan pikiran kalian. Itu yang saya rasakan. Konflik itu muncul karena adanya kalian kehilangan orang penting di hidup kalian. Ini kalau dalam percintaan, beberapa dari kalian akhirnya sangat menggenggam hati kalian, nggak mau dibagi dengan siapa-siapa, nanti takut dibawa lagi. Ya, entah ini pesan untuk siapa ya. Tapi yang saya rasakan ini ya, energi kalian beberapa ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin beberapa dari kalian entah kehilangan, bisa juga ditinggal ya. Ya, ditinggal juga termasuk kehilangan ya. Ditinggal di sini ada yang meninggal selama-lamanya, ada yang pergi, orang yang kalian cinta atau spiritual yang spiritual connection yang pernah bertemu dengan kalian itu pergi meninggalkan dengan tujuan hidupnya ya, dengan dia mungkin sudah berbeda prinsip dengan kalian. Yang saya rasakan itu yang membawa kalian ke hal yang untuk menstabilkan emosi kalian, hal yang kalian menjadi mungkin lebih banyak meditasi, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya ya. Ya, walaupun beberapa juga yang saya rasakan kalian sedang menyibukkan diri melalui traveling ya, untuk melupakan orang itu. Tapi yang saya rasa kalau kalian kabur dengan cara yang traveling itu, yang saya rasa justru kalian malah ingat orang itu. Entah nih untuk siapa ya. Itu yang saya rasakan. Lalu beberapa dari kalian memang sedang berkonflik dengan pikiran, akhirnya kalian menjaga rahasia. Ini yang saya rasakan kalian itu tidak bisa mengungkapkan ke orang lain. Kalian hanya menjaga rasa itu untuk diri kalian sendiri. Kalian merasa sangat kehilangan orang itu, tapi kalian sangat menjaga rahasia itu. Entah ini siapa ya, energi siapa, tapi ya pasti ini general ya, sekali lagi ini general. Ya, itu untuk kondisi kalian. Kalian sedang belajar masuk ke harmonisasi diri, menstabilkan antara sisi feminim dan sisi maskulin kalian. Dan beberapa mencoba untuk keluar dari konflik pikiran dengan caranya sendiri, yaitu menjaga, membentengi.
sampai akhirnya mending kalian itu entah ya, prinsipnya mending akhirnya kalian itu kehilangan dan menyibukkan diri dengan fokus ke hal yang mungkin menurut kalian lebih positif ya. 3 itu positif itu ya. Itu untuk kalian yang pilih PL ini kondisinya dan masalahnya mengenai konflik pikiran, berarti masalahnya dan apa ini namanya, konflik pikiran dan apa sih namanya ini, menyibukkan diri dengan aksi, entah bekerja, entah melakukan hal-hal kreativitas juga bisa di sini ya. Atau beberapa juga yang saya lihat kalian pelariannya mungkin ke meditasi ya, kalau yang saya rasakan di sini. Iya, itu untuk kondisi pile nomor 2 ya. Kita lihat bagaimana ya. Itu tadi kondisi kalian dan masalah kalian mengenai konflik pikiran dan kehilangan itu. Bagaimana cara kalian menghadapi masalah kalian ya, masalah itu. Apakah itu sudah dalam ranah spiritual ataukah mungkin kalian sudah seimbang secara spiritual juga, tapi yang saya rasa memang karena ada the high priestess ya, kalian mungkin mengikuti intuisi. Saya rasa ini lebih spiritual daripada yang pile satunya kayaknya ya. Oke, bagaimanakah cara kalian pile nomor 2 dalam menghadapi masalah kalian yang sedang terjadi ini? Apakah sudah seimbang secara spiritual? Oke, kita lihat. Saya tarik 3 kartu untuk melihat cara kalian sudahkah mengarah ke ranah spiritual. Oke. Iya, kita sudah dapat 3 kartu untuk kalian yang pilih pile ini. Yang pertama ada 8 of Wands. Oke, yang berikutnya ada 8 of Pentacle. Lalu ada 4 of Sword. Wow. Ya, kalian masuk ke sebuah kestabilan ya. Berikutnya bottom of the deck-nya 10 of Pentacle. Wow. Ya. Oke. Baik. Yang saya lihat di sini ya, benar. Jawabannya benar. Kalian yang pilih pile ini lebih spiritual ya. Yang saya rasakan ini sudah tepat jalur yang kalian ambil, keputusan yang kalian ambil yang saya rasakan sudah sangat tepat ya. Karena apa? Saya lihat di sini cara kalian memang jatuh cinta lagi. Itu adalah satu hal yang baik ya, jatuh cinta lagi. Kehilangan itu membuat kalian tidak patah semangat. Walaupun kalian menjaga hati kalian ya, walaupun ya kalau kalian case-nya kondisi kalian adalah di akhir-akhir ini adalah merasa kehilangan seseorang, menjadi sangat menjaga hati kalian ya. Berusaha untuk keluar dari konflik pikiran kalian yang saya rasakan di sini dan banyak meditasi ya. Beberapa dari kalian sudah mengikuti intuisi, itu sangat baik. Ada 8 of Wands. 8 of Wands di sini kalian beberapa mencoba mungkin bisa jatuh cinta dengan pekerjaan, mungkin bisa jatuh cinta dengan orang yang baru. Cara kalian ya memang itu adalah cara yang sangat intuitif ya, maksudnya intuitif, tapi kembali lagi, kalau misalnya memang kalian sudah berhasil keluar dari konflik pikiran kalian, which is ini sangat baik dan sudah sangat spiritual. Kalian sangat berkembang secara spiritual yang pilih pile ini. Ya, kalian mengikuti intuisi kalian, kalian masuk ke keseimbangan feminim dan maskulin kalian. Walaupun kalian feminim di sini, ini sangat baik ya. Dan di sini ada 8 of Wands. 8 of Wands di sini kerja keras ya. Kalian yang kerja keras. Oke. Ya, karena ada di sini ya. Ini ya, karena kalian sudah mengikuti intuisi kalian di sini. Walaupun kalian memang kehilangan orang yang penting, kehilangan orang yang mungkin menurut kalian itu adalah spiritual connection untuk kalian ya. Yang saya rasakan di sini, tindakan kalian menuju ke kerja keras atau mungkin tetap melanjutkan hidup ya. Ya. Atau mungkin jatuhnya kalian menjadi seorang pengagum juga bisa.
Ya, yang saya rasakan di sini, ya, itu sudah sangat spiritual. Ya, wajar untuk seseorang yang dia sangat menjaga hatinya karena dia dulu pernah kehilangan. Itu adalah sebuah proses. Ya. Kalian di sini yang saya lihat sudah sangat spiritual, sudah sangat stabil, sudah sangat seimbang. Beberapa dari kalian kerja keras, tapi di sini ya ada Four of Swords. Ini Four of Swords ini saya tidak tahu ya. Ini cara apa? Mungkin bisa juga beberapa dari kalian itu yang menjaga hati jatuhnya seperti kayak mati rasa ya, entah ini kalian mematikan rasa kalian sendiri atau bagaimana. Sebenarnya kalau dilihat ini secara spiritualnya bukan mati rasa, hanya saja ini adalah jatuh cintanya kepada orang yang kurang tepat. Beberapa dari kalian ya, ada yang seperti memaksakan untuk jatuh cinta, padahal sebenarnya beberapa dari kalian rasanya masih ada sama yang ini nih, orang yang pergi. Orang yang pergi, tapi ini bukan orang yang sudah meninggal, maksudnya pergi yang karena meninggal ya, bukan. Tapi ini pergi yang karena beda jalan gitu ya. Iya, beberapa dari kalian sangat menstabilkan pikiran, bahkan pikirannya sangat seimbang, stabil ya, karena ada Four of Swords. Mungkin beberapa dari kalian yang tadi larinya ke sebuah pekerjaan ya, yang saya rasakan di sini kalian butuh istirahat dan ya butuh istirahat. Dan di sini ada Eight of Pentacle yang artinya kalian kan kerja keras ya, nggak usah khawatir, kerja keras kalian akan terbayarkan. Ini loh ada Ten of Pentacle, kemakmuran. Iya, cara kalian sudah baik. Kalian masuk ke mencintai pekerjaan, masuk ke mencintai hidup ya, walaupun kalian kehilangan. Ini sudah sangat spiritual ya. Kalian yang di sini itu sudah bisa masuk dan mengikuti intuisi, walaupun memang terkadang beberapa dari kalian konflik pikiran itu ada dan masih seperti memang mungkin kehilangan ya, ada rasa deceptionnya ini juga bisa. Mungkin beberapa dari kalian merasa baik-baik aja tanpa orang ini, padahal ya kalian memang nggak baik-baik aja ya, itu yang dirasakan. Ya, tapi ini sudah sangat spiritual kalian ya jatuhnya ya, kalian sangat menikmati proses. Dan kalian yakin bahwa kerja keras kalian akan terbayarkan. Kalian yakin, yang saya rasakan di sini, kalian maju terus. Kalian yakin bahwa ada cinta yang layak untuk kalian. Kalian yang pilih file ini, itu sangat baik. Dan ini juga bisa ya, ada Four of Swords. Yang saya lihat kalian itu lebih memilih untuk sendiri. Kalian lebih memilih untuk fokus dan menstabilkan pikiran sendiri. Dan mungkin memang ketika pikiran kalian sedang ke-trigger, sorry ya, ini ada hewan dari atas. Ketika kalian mungkin teringat dengan masa lalu kalian yang meninggalkan kalian di sini, kalian jatuh larinya ke meditasi. Itu baik-baik. Tapi kalau meditasi too much pun juga kurang baik, karena kita kembali lagi ya, hidupnya harus menyeimbangkan segala sisi. Ya, walaupun kita single, tapi yang saya rasa beberapa dari kalian memang sudah mulai kagum dengan orang, suka dengan orang, mungkin mulai merasa jatuh cinta dengan orang yang baru ya, which is itu sangat baik. Kalau beberapa dari kalian merasa itu kosong, jatuh cinta dengan orang tapi kosong, tidak ada rasa apa-apa, berarti bukan orangnya. Maksudnya jatuh cinta itu berarti sebenarnya kalian gak jatuh cinta, hanya menjadikan orang itu pelarian. Entah ini pesan untuk siapa ya. Tapi yang saya rasa beberapa dari kalian memang karena adanya kehilangan itu ya, akhirnya kalian menghibur diri sampai akhirnya kalian mendatangkan orang baru. Tapi ternyata orang baru tersebut gak bisa bikin kalian jatuh cinta. Atau ternyata memang hati kalian sudah
berhenti di dia. Iya, kayak lagu ya, berhenti di kamu. Itu ya untuk file yang ini. Ini lebih ringan daripada file yang satunya. Yang file tadi itu sangat berat ya. Tapi ini bisa juga kalian yang di sini kombinasi dari situ, karena memang ya kalian bisa ambil sisi positifnya ya dari kedua file ini. Yang saya lihat kalian mungkin kalau misalnya di file yang tadi itu terlalu menggenggam, terlalu mengontrol gitu ya. Nah, kalau yang di file ini kalian itu mungkin terlalu melepas. Entah ini ya. Iya, terlalu santai ya. Atau mungkin kalian punya sebuah keinginan tetapi kayak kalian nggak tahu keinginan kalian itu apa gitu ya. Entah ini buat siapa. Ya, coba untuk kalian belajar membedah satu persatu pikiran-pikiran kalian ya. Be open minded. Jadilah berpikiran terbuka untuk kalian yang pilih file ini ya. Ini juga bisa mungkin beberapa dari kalian sedang entah sakit mental atau sakit apa ya, ada sakit. Ya, kalau kalian merasa sakit mental atau ada sebuah rest ya dinikmati dulu. Tapi bukan berarti untuk terjerembab terlalu lama ya. Yang saya rasakan di sini. Ini juga kalau kalian memang sudah jatuh cinta pada seseorang ya just do it, lakukan itu. Ada Eight of Pentacle. Usaha yang sedang kalian lakukan saat ini adalah menuju sebuah kemakmuran. Yang saya rasakan itu sudah tepat jalannya untuk kalian. Perkembangan spiritual kalian di sini itu sudah sangat tepat. Walaupun memang beberapa dari kalian sangat menggenggam hati kalian yang mungkin dulu pernah ditinggal atau dulu cinta kalian pernah dibawa pergi, ya, ini juga bisa. Hanya saja memang kalau misalnya seseorang yang terlalu kuat energi feminimnya, terkadang memang pikirannya selalu berkonflik. Makanya kenapa caranya untuk menyeimbangkan, gimana caranya untuk menyeimbangkan, yaitu dengan aktivitas fisik. Contohnya apa, Kak? Olahraga, bersih-bersih, itu aktivitas fisik. Ya, itu untuk apa sih? Penguatan cakra dasar. Fungsinya untuk apa? Memanifestasi. Ini loh kemakmuran. Beberapa dari kalian memang sudah menuju ke kemakmuran kalian, which is itu sangat baik. Berarti kalian sudah seimbang secara emosional, seimbang secara aksi, dan kalian yakin bahwa kerja keras kalian akan terbayarkan. Tapi di sini pesannya adalah jangan lupa untuk bermeditasi, jangan lupa untuk istirahat, ya. Kalian butuh untuk istirahat, kalian butuh untuk relaksasi, untuk menyeimbangkan. Wow, itu ya tentang perkembangan spiritual ini sangat, yang kalian yang pilih file ini sangat spiritual. Kehilangan itu tidak mematahkan semangat kalian. Walaupun memang terkadang ada Six of Swords ya, tapi kalian bisa menyikapi hal itu, which is itu sangat baik, dan itu yang akan menarik kemakmuran kalian. Itu ya. Iya. Itu untuk file yang nomor 2. Kalau yang file yang satu mungkin tadi memang terlalu mengendalikan ya. Tapi kalau yang file ini, kalian itu adalah orang yang yakin, orang-orang yang yakin. Hanya saja terkadang kalian terlalu kenceng untuk larinya gitu ya, ibaratnya kalian butuh istirahat juga gitu. Nah, kalian butuh istirahat, kalian butuh menyeimbangkan sisi aksi dan sisi stabil kalian ya. Tapi ada the high priestess, ada sesuatu yang akan terbuka nanti. Mungkin jawaban atas doa kalian mengenai kemakmuran itu akan terbuka untuk kalian. Wah, something ya yang pilih file ini ya. Memang sedikit terkadang ada konflik pikiran, kadang seperti ada sebuah ketakutan, atau mungkin beberapa dari kalian kondisinya itu sering mengingat-ingat masa lalu, sering mengingat-ingat zaman-zaman kalian mungkin dengan bersama orang ini ya, beberapa dari kalian itu ya. Tapi dan itu juga yang mungkin
Ya, dan itu juga yang mungkin selama ini membuat kalian menjadi seseorang yang sangat menjaga hati kalian, menjaga kestabilan kalian, dan susah untuk berbagi hati dengan yang lainnya ya. Susah untuk membuka hati. Ya. Itu yang saya rasakan. Tapi di sini kalian berani untuk jatuh cinta akhirnya. Berani untuk maju, menuju ke kestabilan. Kalian sedang menuju ke kestabilan kalian. Perkembangan jiwa kalian sangat fantastik ya, fantastik. Kenapa saya bilang fantastik? Karena kalian sudah mampu menyeimbangkan sisi hidup kalian, which is itu sangat baik. Hanya saja kalian butuh untuk ini ya, karena ini ada Four of Swords ya. Ini beberapa dari kalian mungkin terlalu lelah untuk berpikir, konflik pikiran itu terlalu lelah ya. Atau bisa juga beberapa dari kalian entah ini ada yang merasa mati rasa atau mematikan rasa ya. Jadi kayak nggak mau jatuh cinta. Entah, tapi lucu ya. Lucunya apa? Di sini mati rasa, tapi di sininya itu kalian ada yang jatuh cinta. Jadi kalian yang mana sebenarnya? Oke. Ini ada dua ya, saya bagi dua energi lagi. Di sini yang saya rasakan beberapa dari kalian itu ada yang sudah jatuh cinta. Ya. Tapi beberapa dari kalian ada yang tidak mau jatuh cinta atau memilih untuk sendiri, memilih untuk berdiam, memilih untuk ya sudahlah, aku fokus bekerja. Ada yang beberapa seperti itu dengan menyikapi kehilangan ini. Tapi ada yang beberapa kalian menyikapi kehilangan ini itu seperti terburu-buru untuk membuka membuka relationship dengan orang yang baru. Akhirnya kalian tiba-tiba ngerasa, wih, aku mati rasa. Sebenarnya kalau kalian yang di sini yang terburu-buru membuka relationship baru, yang saya rasakan di sini ada Four of Swords ya. Four of Swords itu apa sih? Kenapa kalian merasa mati rasa? Sebenarnya karena hati kalian masih ada sama orang yang pergi ini gitu loh. Apakah itu sebuah perkembangan spiritual? Itu proses. Tapi kalau misalnya diteruskan, kalian yang kena mental sendiri, kalian yang bingung sendiri, kalian yang tersesat sendiri. Sorry tuh saya agak kenceng itu ya pesannya untuk kalian ini. Yang saya rasakan beberapa dari kalian itu konflik pikiran, mencoba maju ya, melakukan yang terbaik, do the best, itu bagus sekali. Tapi jatuhnya kayak mati kepentok, entah ini ujungnya kayak kok mati kepentok. Berarti kalau misalnya ya perkembangan spiritual kalian sudah baik di sini yang saya rasakan, tetapi kenapa terpentok satu hal ini? Karena ada sesuatu yang belum kalian buka di antara lainnya, sesuatu yang belum kalian sembuhkan. Yang saya rasakan ya, kalian masih ada yang belum disembuhkan. Entah dari kehilangan ini, entah dari konflik pikiran kalian sendiri ini. Makanya kenapa stuck, hampa jatuhnya. Kalau kalian yang pilih file ini, itu perkembangannya kalian ya, perkembangan spiritual kalian. Ada yang sangat menjaga kestabilan ya. Oh ya, barusan tiba-tiba sekelibat. Untuk kalian yang terlalu menjaga kondisinya sekarang, terlalu menjaga kestabilan, terlalu menjaga hati kalian, hati-hati ya, hati kalian, hati-hati. Semakin kalian mencoba untuk menjaga kestabilan, semakin semesta mengajarkan bahwa kestabilan itu tidak ada. Atau jatuhnya hampa. Itu ya, entah ini pesan untuk siapa, yang pasti ini sangat general ya, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila kalian menginginkan yang lebih spesifik dan lebih resonate, kalian bisa personal reading dengan saya. Itu ya. Ya. Oke. Itu untuk kalian yang pilih file 2 ya, maskulin sekali ya, sangat menjaga kestabilan, aksi, tapi tanpa tapi jatuhnya aksinya hampa kosong gitu. Berarti kan ada sesuatu yang hilang, ada space yang kalian coba loncatin. Nah,
Perkembangan spiritual itu padahal kalian nggak bisa loncatin, ibaratnya kalian masih di situ di titik itu. Karena dulu pun saya mencoba untuk meloncati itu ya, maksudnya langsung zet gitu ya, tapi ternyata dari depan dipentok tok hampa dulu, diem dulu gitu ngerasain masuk ke energi feminim. That's it. Karena hidup itu mengenai energi feminim dan maskulin, keseimbangan dan kestabilan dua energi tersebut. Itu untuk kalian yang pilih pel ini ya. Ya. Oh ya, beberapa barusan ada yang sekelibat. Ini entah yang saya rasakan, mungkin ada yang stabil secara finansial. Yang saya rasakan, kalian yang stabil secara finansial, yang pilih pel ini, kenapa kalian merasa kok nggak bisa jatuh cinta? Kok nggak, entah kalau misalnya kalian feminim, kalian stabil secara finansial, kalian tidak menemukan seorang maskulin yang bisa membuat kalian jatuh cinta, atau seorang maskulin yang mungkin bisa mengisi atau melengkapi ya, walaupun memang sebenarnya satu tubuh tidak perlu dilengkapi dengan tubuh yang lainnya, tetapi yang saya rasa kenapa tidak menemukan, karena energi maskulin kalian terlalu kuat dan bentrok dengan maskulin kalian. That's it. Itu ya. Ya, kan kita kita itu bisa berjodoh dengan orang ketika energi maskulin kita, misalnya ya kayak saya kan ada energi maskulin dan feminim ya. Kalau energi maskulin saya fit sama energi feminimnya seseorang, berarti itu sudah match. Ya, jatuhnya udah match. Dan kalau misalnya energi feminim saya juga sudah masuk ke situ, berarti intinya sudah match dengan energinya dia gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang di konsep jodoh itu seperti itu. Ya. Terlepas dari gender apapun itu ya. Terlepas dari gender. Gender itu memang aspek manusia, aspek memang yang diberikan oleh Tuhan, tetapi itu adalah sekarang kita menuju ke spiritual yang modern ya. Spiritual yang modern untuk penyeimbangan bumi. Ya, penyeimbangan bumi. Kembali lagi untuk menyeimbangkan bumi. Ya. Yang berbeda gender pun belum tentu bahagia. Karena yang saya lihat memang pada kenyataannya yang sama gender pun itu bahagia. Karena banyak ya, dunia saya seperti itu. Maksudnya saya tahu banyak, mereka pun sudah sangat spiritual. Jangan salah, kebanyakan orang berpikir yang seperti itu wah banyak macam-macam ya. Iya, dilihat agama-agama dibuat pada zamannya kapan. Dibuatnya Alkitab, Al-Quran, apapun itu ya, dibuatnya kapan? Pada zaman itu masih belum ada anak manusia ya, pada zaman itu. Tapi pada zaman sekarang anak manusia itu banyak. Lalu siapa yang menjaga anak manusia lainnya? Maksudnya kalau misalnya banyak anak terlantar, otomatis banyak orang yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua. Bener nggak? Entah ini pesan untuk siapa ya. Tapi be open minded. Spiritual itu adalah hal yang semakin kamu melepas apa yang terlalu kamu genggam, dan terjadilah, maksudnya menjadi sebuah keseimbangan gitu ya. That's why kenapa sekarang kalau kalian lihat di sosmed banyak LGBT sudah bermunculan, karena memang ya untuk menyeimbangkan sisi yang anak-anak terlantar yang nggak punya orang tua itu, ada yang adopsi siapa ya, LGBT itu tugas mereka untuk itu. Tapi kan sisi lagi ya tugas mereka untuk itu, tapi di sisi lain mereka juga butuh seorang pasangan. Kalau mereka nggak menemukan seorang pasangan yang berupa lawan gender, bagaimana caranya? Kalau memang mereka cocoknya dengan sesama yang gender, apakah itu bisa disalahkan? Tapi kalau itu jatuhnya sebagai sebuah pelarian, salah. Nggak ada sisi spiritualnya. Tapi kalau itu memang sudah dia lebih bahagianya di ranah itu, that's why not, kenapa enggak gitu loh. Be open minded. Orang luar negeri sudah banyak spiritual, mereka nggak akan mengganggu hal yang seperti itu. Hanya saja di negara ini yang terlalu mengganggu seperti itu ya. Entah saya kenapa masuk ranah itu. Oke, kita lanjut. Pesan dari semesta atau spirit guide ya. Yang pertama, lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati, serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Lihatlah kebaikan. Ya.
Lalu yang berikutnya, aman terkendali. Semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Ya, nanti baru saya bacakan ya. Penerimaan diri, pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Lalu berikutnya, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Ya, the high prices. Ya. Oke, pesan dari semesta malaikat penjaga ya. Yang pertama, kalian di sini ya. Coba kalau misalnya memang kalian berpisah dengan orang yang dimaksud, coba kalian lihat lagi kebaikan dia. Atau bisa lihat lagi kebaikan dari diri kalian. Karena di sini pesannya adalah buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Coba kalian lihat kebaikan dalam diri setiap pribadi manusia. Kalian yang berpisah atau kalian yang pergi, ya. Coba kalian lihat kebaikan diri dan lembutkanlah hati kalian. Ya. Lalu, yang berikutnya, aman terkendali. Semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Ya, beberapa dari kalian sangat menjaga ya. Entah ini apa yang kalian jaga, jatuhnya seperti overprotective terhadap diri kalian, terhadap orang sekitar kalian. Ini juga bisa kalian yang mungkin karena ini masih nyambung sama file yang satu ya. Saya rasa ini masih nyambung sama file 1. Tapi ini file yang 2 ini seperti lanjutannya file yang 1. Iya, yang saya rasakan. Ini pesannya aman terkendali. Beberapa dari kalian itu sangat takut kehilangan ya, entah ini cara apa ya, entah kalian itu takut kehilangan apa yang kalian berikan, apa yang kalian sudah lakukan ya. Aman terkendali, semua berjalan baik-baik saja. Iya, lepaskan saja, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Semua orang yang kalian kasihi aman dan terlindungi. Ini juga bisa, beberapa dari kalian itu pernah diduakan atau mungkin pernah ditinggal selingkuh, bisa, karena ini 2 orang ya yang pergi ke sana. Itu juga bisa, makanya kalian jadi sangat mengontrol. Padahal controlling itu sudah sangat jauh dari ranah spiritual. Ya, memang kontrol itu boleh, tapi kalau too much itu sudah di ranah yang sangat jauh, di ranah yang sudah sangat menjauhi spiritual. Bahwa spiritual pun melepas loh, bukan controlling yang sangat too much. Mengontrol orang, maksudnya mengontrol orang itu tidak boleh ya. Kalau mengontrol apa yang ada di dalam diri kita, mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, itu dalam menghadapi situasi itu baik. Tapi kalau dia too much juga, itu akan membuat diri kita sakit. Kita yang sakit kalau kita too much controlling juga. Jadi yang sedang-sedang saja ya, seimbang, be balance ya. Jadi seimbang, mudah. Saya yakin semua subscriber saya bisa. Itu ya. Ini penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Iya, kalau coba kalian terima diri kalian dulu. Kalau kalian menerima diri kalian, kalian kehilangan. Katakan itu pada diri kalian. Iya, saya kehilangan. Saya sakit hati. Saya kecewa. Bilang. Bukan malah menghindari.
Ya, seperti yang saya bilang tadi, semakin kamu menghindari, semakin kamu akan merasa hampa. Kalaupun kamu merasa sudah kamu menerima, tapi kok masih hampa, berarti kamu ke arah jalan yang kurang tepat. Itu ya. Nah, di sini dengan demikian Anda dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi. Coba kalian lihat diri kalian, ya, di situ. Kalau misalnya kalian berlaku adil terhadap diri kalian, berarti tandanya kalian pun juga bisa berlaku adil kepada orang lain. Ya. Ibaratnya kalian memperlakukan orang lain itu seperti kalian memperlakukan diri sendiri. Kalian suka nggak kalau diperlakukan seperti itu? Nah, ranah spiritual itu seperti itu ya. Ibaratnya kalau kalian komentarin orang ya, tapi kalian pun nggak suka dikomentarin seperti itu, terima nggak kira-kira kan gitu? Gitu ya. Kalaupun itu harus terjadi, diam. Ini loh. 4. Sudah baik, sudah ranah spiritual, sudah diam. 4 itu juga termasuk diam, 4 itu juga termasuk mati ya. Kosong. 4 ya. Makanya lantai 4 itu nggak ada ya. 4 kalau di Cina artinya mati. Tapi kalau di ranah spiritual 4 itu juga berkah, kestabilan. Itu ya. 4 juga termasuk fondasi ya. Ya. Itu. Ini loh, kalian menerima diri kalian dulu. Entah tadi itu pesan untuk siapa ya. Nggak ngerti ya, kita mengalir saja ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya saya pun nggak ngerti siapa yang nanti akan melihat video ini ya, tapi yang pasti di sini pesannya kenceng untuk perkembangan spiritual kalian harus menerima diri kalian dulu, itu diterima, dihadapi, ya sudah gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Orang mau bilang apa ya, nggak perlu kamu mengendalikan untuk terlihat istimewa dan terlihat baik di mata orang, karena itu akan semakin tidak terjadi. Semakin kamu gini. Terkadang itu ada beberapa orang case-nya yang suka mengontrol untuk terlihat sempurna ya, padahal pada kenyataannya di dalamnya itu kosong atau hampa. Kenapa itu terjadi? Karena yaitu titik spiritualnya masih belum ada, masih kosong. Hampir sama case-nya sama dengan file yang pertama, tapi yang saya lihat di sini masih bagus perkembangannya karena masih diimbangi oleh meditasi juga. Yang saya rasakan di sini. Iya. Ini juga bisa mungkin ini sisi yang maskulin atau itu sisi yang feminim, atau ini sisi feminim atau yang itu sisi maskulin kalian ya. Entah dari kedua itu. Dan di sini pesan yang berikutnya adalah semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Iya, sesuatu akan terbuka di kedepannya nanti. Untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, untuk kalian yang mungkin berkonflik dengan pikiran di saat ini, mungkin lebih jatuhnya suka meditasi, apa segala macamnya, ya. Di sini pesannya adalah seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Itu. Oh ya, entah ini tiba-tiba keselenting ini ya. Beberapa dari kalian mungkin yang sempat mungkin dikecewakan ya. Pesannya adalah agar kalian bisa memaafkan dan melihat ya sisi kebaikan orang. Tapi ada juga yang saya lihat di sini, kalau misalnya memang kalian ditinggalkan, yang maksudnya ditinggal meninggal karena memang sudah beliau yang meninggal lebih disayangi oleh Sang Pencipta. Di sini ya mungkin beberapa dari kalian merasa takut sampai akhirnya sakit. Yang saya rasakan di sini, ya pesannya adalah, ya itu semua terjadi untuk kalian agar lebih spiritual, untuk kalian agar lebih, ya lebih menyeimbangkan. Ini juga bisa mungkin beberapa dari kalian memang untuk biar masuk ke ranah meditasi juga bisa, biar spiritual. Ya intinya biar spiritual sebenarnya. Dan bisa menerima diri apa? Oh selama ini aku itu masih belum stabil ya.
Itu. Oh, selama ini masih belum seimbang ternyata ya. Buktinya pas ditinggal aku masih kerasa kehilangan. Berarti kan masih ada titik attach ya. Kalau kalian merasa kehilangan yang sangat amat kehilangan dan itu berjalan jangka waktu yang lama, berarti itu masih ada titik attach. Tetapi kalau kalian sudah merasa seperti ya biasa aja, entah ini biasanya bisa denial atau memang kenyataannya biasa, yang saya rasakan iya, kalian sudah biasa dan baik-baik saja dengan orang itu. Yang saya rasakan. Tetapi kalau kalian masih, berarti memang kalian masih belum bisa menerima diri kalian yang terluka, menerima diri kalian yang kehilangan, menerima diri kalian yang mungkin pernah dilukain sama orang ini atau ditinggal sama orang ini. Itu ya. Ya. Itu yang saya rasakan. Dan di sini tulisannya semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi. Ya, kalaupun kalian memang ini ada sebuah perpisahan dengan seseorang dalam hal percintaan ya, yang saya rasakan, entah kalau dia mungkin memang untuk kalian seharusnya dia kembali, tetapi kalau dia tidak untuk kalian, dia tidak akan kembali. Kalaupun dia kembali untuk kalian, ya kaliannya sudah siap atau belum. Ya kaliannya sudah bisa menerima diri kalian atau belum, atau menerima kebaikan orang lain atau belum. Itu ya. Itu juga termasuk. Itu. Ya. The High Priestess, ikuti intuisi kalian. Ya, entah itu pesan untuk siapa, yang pasti ini sangat general. Kembali lagi, ini sangat general, tidak bisa jadi patokan, dan ini adalah perkembangan spiritual kalian yang ya itu sudah baik, sudah sangat baik. Tapi yang saya rasakan beberapa dari kalian mungkin merasa kosong. That's why, apa hubungannya, kenapa bisa merasa kosong, atau bahkan mungkin ada sebuah ketakutan di dalam diri kalian ya, sampai posisinya seperti ini. Kalian sangat menjaga hati kalian, tidak mau terlalu deep. Ya, sebenarnya ada sesuatu yang mungkin kalian entah ya, mungkin kalian itu ada yang harus diselesaikan dengan orang ini. Kembali lagi, harus bisa menerima dulu, menerima diri sendiri. Titik keberhasilan spiritual itu sendiri, titik perkembangan spiritual itu sendiri ketika kalian mampu menerima diri kalian. Menerima yang seperti apa, Kak? Menerima yang oh ternyata aku selama ini itu pemikirannya kayak gini. Oh ternyata aku itu selama ini terlihat seperti ini ya di mata orang. Kayak gitu ya. Apakah itu salah? Oh ternyata itu kurang tepat ya. Bukan salah atau benar, tapi kurang tepat dan tepat ya. Oh itu kurang tepat ya kalau misalnya saya berikan ke orang. Karena gini ya, kita tidak bisa memukul rata perlakuan kepada semua orang. Yang saya pelajari ya. Karena apa? Setiap orang memiliki perkembangan dan pemikiran yang berbeda, yang kita harus bisa lihat, kita mengikutinya. Oh orang ini seperti ini, apa nih, berarti harus dikomunikasikan ya. Belajar untuk berkomunikasi, bukan diam. Ini juga termasuk belajar untuk berkomunikasi, bukan diam. Belajar untuk terbuka, bukan malah ditutup. Mudah? Tidak mudah, tapi itu adalah bagian dari ini loh, untuk penyembuhan Six of Swords-nya kalian itu. Kalian sangat menggenggam dan menyimpan sesuatu ya, dan berkonflik dengan pikiran kalian sendiri. Ungkapkan aja. Kalaupun kalian gak bisa ungkapkan, ya mungkin kalian butuh bantuan orang lain gitu ya. Itu ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian yang masih ada bisa kontak dengan orang ini, coba kalian berbicara. Kalau sudah tidak bisa kontak, ya meditasi salah satu caranya, yaitu ungkapkan itu di meditasi. Sorry ya, saya sendawa. Itu ya, ungkapkan itu di meditasi. Karena meditasi pun memang cara penyaluran untuk energi ya. Banyak kok meditasi yang sudah dibuat oleh senior-senior. Itu ya, untuk kalian yang pilih PL ini ya,
belajar. Kalau kalian sudah masuk di titik meditasi, kembali belajar meditasi itu harus ada tujuannya ya. Karena kalau misalnya kamu nggak punya tujuan, kalian nggak punya tujuan dalam meditasi, ya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Nanti yang ada kayak gimana ya? Ibaratnya kamu melakukan sesuatu tapi kamu nggak tahu tujuannya apa, kan lucu ya. Jatuhnya seperti itu ya. Nah, belajar lagi. Segala sesuatu yang kamu lakukan pasti ada tujuannya. Karena apa ya, kamu kan pasti mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang kamu lakukan. Itu ya. Itu yang saya rasakan untuk file nomor ini. Mengenai perkembangan spiritual kalian. Sudah sangat baik. Ya, kalau kalian butuh untuk bimbingan atau konseling ya, konseling aja ya. Saya buka konseling untuk kalian. Ya, bisa lihat di deskripsi. Ya, untuk kalian yang mau konseling dengan saya, mungkin bingung kak mau begini biar bisa personal reading juga, sekalian konseling, kira-kira kalian mau kayak gimana ya. Soalnya ini sekali lagi readingan ini bersifat general ya, bersifat general, sangat banyak energinya. Mungkin kalian bisa ngambil hanya sepotong-sepotong, nggak bisa secara runtut. Kalau secara runtut kan lebih enak ya. Oke, cukup sekian untuk readingan kali ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar atau mungkin share ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian mengenai video ini. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel.